Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وكريمه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ma'asyiral a'izzatul kurama, para kiai, para kesepuhan, para ustaz yang saya muliakan dan saya hormati, dan juga tidak lupa segenap Dewan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, ketuanya Bapak Haji Suhendi, dan segenap seluruh jajarannya, semua para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia dan bahagia ini kita mencari kemuliaan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, di kesempatan orang sadayana Allah menandakan bahwasanya Allah mencintai kita. Di mana Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza ahabba 'abdan istakmalah." Jika Gusti Allah mencintai seorang hambanya, apa katanya Nabi Muhammad? Istakmalahu. Nah, istakmalahu teh akan menempatkan di suatu tempat yang dimana tempat itu Allah meridhoinya. Jadi kalau kita ingin tahu posisi diri kita Allah cinta atau benci, tinggal lihat di mana Allah tempatkan tadi tempat orang. Kamu tempatkan di masjid, tempatkan di pengawasan, tempat kena di suatu tempat-tempat yang dimana tempat itu diridhoi oleh Allah, berarti Allah cinta kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kesehariannya sibuk di tempat-tempat dimana kita duduk tersebut melakukan satu perbuatan dosa, tempat perkumpulan dosa, berarti naudzubillah harus cepat-cepat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngiring ke nama. Jadi KBG sedayana Gusti Allah mangasihan diri ka apa teh. Oh nya selama ieu teh dicintai Gusti Allah tingali perkumpulanna di mana? Kumpulanna sareng saha? Lamun kumpulanna kasaean berarti Allah cinta. Tapi lamun kumpulanna geus suatu perkara-perkara yang tidak ada manfaat, bahkan perkara itu melupakan Allah, berarti Allah tidak cinta kepadanya. Cepat-cepat dia harus kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada tanda kumahanya. Jika ia taubatnya diterima Allah atau tidak, gampang. Kalau dia tidak kembali kepada dosanya, berarti Allah menerima taubatnya. Dan lihat setelah dia tidak kembali, kumaha jalana, lamun jalana anjeuna, jalan anu di mana jalan eta petunjuk di Gusti Allah, taat, ibadah, berarti Allah benar-benar mengampuni dosanya. Begitu pula masalah misalkan hoyong terang sepuh urang teh tos naon, oh kira-kira sepuh urang teh ridho teh ka urang. Demi Allah haram surga kepada anak ketika seorang tua tidak ridho kepada anaknya. Aduh, kira-kira ya sepuh teh kumaha ya? Orang tua saya kira-kira ridho atau enggak ya? Tinggal lihat, semua itu ada tandanya dan cirinya. Karena amalan durhaka kepada orang tua itu nggak main-main hadirin. Di mana? Di sini jelas ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di ayat dia, Quran ini enggak semena-mena. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Jelas kata-katanya itu tidak akan meleset.
ya A, B ya B. Ini siapa? Firman-Nya Gusti Allah. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka. Muhammad, Allah telah memutuskan. Tuhan kamu ini telah memutuskan, punya putusan. Dan punya putusan Allah sudah ketika Allah mengatakan putusan dalam Al-Quran, itu jangan main-main dengan putusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Jangan main-main, sekalipun di situ apa? Syafaat kanjeng Nabi. Ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tidak seseorang hamba, tidak Allah melarang tidak boleh menyembah kecuali kepada Gusti Allah. Kalau ada sekarang orang yang dimana dia menyekutukan Allah, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan selain Islam, bagaimana? Apakah Nabi Muhammad bisa kasih syafaat? Wah, bisa. Berat? Untuk tenang, orang-orang kafir pun bisa dapat syafaat kanjeng Nabi, nggak bakal bisa. Kenapa? Ini putusan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata. Ya, kadang-kadang mereka nggak sadar dengan melakukan perbuatan-perbuatan seakan-akan dia tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, padahal Masya Allah atau nyembah dukun, loba mempercayakan dukun, loba. Kadang-kadang percayanya kita ini Masya Allah percaya kepada sesuatu yang dimana sesuatu itu gak dengan tidak sadar dia udah menyekutukan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tidak sadar dia keluar dari agama Islam. Banyak semacam itu, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, ini kalau sudah keluar dari agama Islam, bagaimana? Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat? Tidak bisa. Yang kedua apa? Yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Jangan macam-macam. Kalau di situ Allah sudah perintahkan taat kepada kedua orang tuanya, tapi dia mati dalam keadaan murka kedua orang tuanya, jangan harap Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Benci, Nabi Muhammad pun akan membencinya. Kalau seandainya syafaat itu bisa, sudah Nabi Muhammad berikan ketika dalam kisah daripada Al-Qamah. Pernah bilang cerita Al-Qamah serius, Bu? Ya, Al-Qamah ini cuma kita mungkin cerita sekilas saja. Al-Qamah mati susah sampai dia gara-gara durhaka sama orang tua. Bukan hanya sekedar mengambil kisah dari situ, Ibu. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, lihat ini ahli ibadah, ahli ibadah, ahli masjid, ahli rukuk, ahli sujud, ahli sodako, hidup bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah. Tidak ada cacat sedikit pun. Istimewa. Di hadapan Nabi ini sangat istimewa. Tapi ketika mau mati kok susah ya. Nyebut la ilaha illallah aja nggak bisa. Datang Nabi. Apa ini kata Nabi? Apa yang sudah terjadi sama Al-Qamah? Dia ini duduk bersama saya. Ahli ruku, ahli masjid, ahli sholat, ahli sodako, ahli tahajud, ahli sunnah dihidupkan Masya Allah. Tapi apa? Dilihat, kita jangan saya mau tanya dengan Nabi masih hidup ke orang tuanya? Ada. Bapaknya udah meninggal tapi ibunya masih ada. Oh. Tanyakan sama ibunya, ridho nggak sama Al-Qamah? Dipanggillah Ali dan Umar. Datanglah Ali dan Umar kepada ibunya, kata ibunya apa? Saya tidak ridho kepada Al-Qamah, saya sakit hati dengan Al-Qamah. Padahal masalahnya sepele, hadirin. Sepele masalahnya. Apa? Mendahulukan istrinya dibanding ibunya. Masya Allah. Masalah sepele. Masalah sepele. Makanya ya, akhirnya menjadi kamajikan, kita sok kita tepuguh kasar lagi. Ya, ngomong minta kira-kira dikasih wonten mito hak. Mudah-mudahan bakal mudah-mudah gitu kan minta bilang tuh cari hak ya. Kama tadi itu sudah pasti hukum karma, hukum siapa ada hukum karma? Ada hukum karma dalam hadisnya. Kama tadi itu sudah biru apa aku kabarakum abrakakum wa ibu ta'ifah nisa aku. Ya, sahabat kanjeng Nabi pun maneh. Kalau kalian semuanya taat kepada orang tua kalian, pasti anak kalian akan taat kepada Anda. Kalau kalian mau menjaga kehormatan wanita di sekeliling Anda, Masya Allah, mau menghormati wanita di sekeliling Anda, tidak arti kata tidak mencemoohkannya,
tidak arti kata tidak menghinanya. Insya Allah yakin karena Nabi Muhammad, wanita-wanita kalian, ibu anda, saudari anda, istri anda, anak anda, semuanya akan dilindungi dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Berkata apa? Kamu itu menghargai wanita di sekeliling anda. Jelas, hukum karma itu ada. Pasti. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Ini masalah sepele. Katanya Ali, katanya Umar, dipanggil sama disuruh dimaafkan biar Alqamah bisa menutup, bisa mengeluarkan dari lisannya syahadat, ucap la ilaha illallah. Padahal ahli sholat, ahli ibadah, padahal dari hati dengan seetik dihilangkan pamajikannya dibanding kolomna. Katanya orang tua tetap geus jadi hati kajen teuing. Balik deh Abu Bakar sama Umar, ya Rasulullah, orang tua Alqamah tidak mau maafkannya. Kata Rasulullah, sampaikan lagi, kalau tidak memaafkannya ini sampai kiamat bakalan kayak gini. Wah, baik-baik. Atau ada cara lain, kumpulkan kayu bakar sebelum dibakar di akhirat, bakar di dunia. Padahal ahli sholat, ahli ibadah. Nah ini contoh saja. Ya, kalau seandainya Nabi bisa beri syafaat, kasih dong waktu itu, langsung aja. Gak syafaat di kanjeng Nabi, gak bisa. Dan sembarangan syafaat itu. Masuk agama mengatakan kayak syafaat gak semudah itu betul syafaat pilih ahli kabair nanti. Yang akhir, Masya Allah. Setelah melewati beberapa alam, balik deh Abu Bakar Abu Umar sama Ali. Sahabat Ali dan sahabat Umar balik lagi. Bahaya dijelaskan. Ya, puntennya. Lamun ibu dengan maafkan, dengan itu dia bakal sampai kuala naon, mungkin sampai yaumul kiamat dia baik Alqamah. Sangsara baik. Atau kami akan mengumpulkan kayu bakar dan sebelum dibakar sama Allah di akhirat, kata Nabi, kita akan bakar di dunia. Curi, nyanggeslah ku abdi dimaafkan ayeuna. Ketika mengucapkan maaf, itu kembali semua amalan soleh menjadikan nutup, mengeluarkan dari lafaz Alqamah dengan sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan sembarangan. Kalau sudah Allah mengatakan waqama rabbuka, temenang macam-macam. Ini gak ada ampun bagimu. Cek bahasa, tidak ada bahasa Indonesia. Nah kita kadang bertanya heuhnya, hayang menang redona, hayang menang redo kok kolot, karena semua ketentuan kita ini hidup di dunia butuh ridhonya Gusti Allah, dan ridhonya Gusti Allah ada ridho pada Nabi Muhammad, ada pada ridho orang tua, ada ridho pada suami. Ya, ridho ketika mereka meridhoinya orang-orang yang bertanggung jawab, yang kewajiban kita taati, insya Allah Allah pun akan meridhoi. Tandanya apa? Seseorang telah diridhoi sama orang tuanya setelah meninggal dunia. Kapan? Naon? Manehna anjeunna sok ziarahan teu. Beb ziarah musyrik, jeung saha musyrik? Nabi ge ziarah. Nabi ge ziarah aya di hadisna. Aya di Kutubus Sittah. Di hadis Bukhari Muslim, setiap Jumat, di kulli yaumil Jumat, setiap hari Jumat Nabi ziarah ke Baqi. Pokoknya iya kakolot kurang teh. Namun eta kurang kalihna ziarah kakolotna. Namun teu bisa cekangan sambil kalinya paling teuna sabulan 2 kali, sabulan 2 kalinya sabulan sakali. Teu abdi mah ziarah lagi satahun sakali, kurang bakti satahun sakali kamu lebaran. Ya paling teuna sabulan sakali beb tepi. Oke, untuk tepi teuna naon. Boleh hiji di Jakarta kolotna di makam teuna urang tadi dia teuna naon. Ari jauh mah. Penting kirim Al-Fatihah setiap hari 5 kali. Ini tanda sodakoh jeung saha diniatkeun ulah jeung pribadi bae, jeung pribados bae. Untuk penting mah cenah jeung pribados nu bakal mah di surga. Ya, lebih penting kurang sekali nyelup minum air. Lamun urang diniatkeun jeung kolot teh urangage mah meunang. Lamun diniatkeun jeung urang bae kolot urang bisa meunang. Ya, jadi niatkeun jeung kolot sekalian. Nawa itu geus niatkeun sodako kencreng naon jero hate bae ulah tarik-tarik. Yo jeung kolotnya udah jero hate bae. Geus Fatihah. Ya. Niatkeun kolotna dan silaturahmi. Ini yang dikatakan bakti sama orang tua setelah meninggal dunia, kata Nabi ayyad'ulahu, mendoakan. Ya. Dan sodakoh untuk orang tuanya dan menziarahin
silaturahmi. Untuk siapa? Untuk teman-teman orang tua kita. Itu masih ayah. Misalkan semua abdi atau semalam sahanya baturan bapak dan Tegal, kamu bersama ke silaturahmi, marimawa, donan kohel. Kita kalau kurang teh senang. Karena setiap hari gerak-gerik kita itu dilihat sama orang tua kita. Itu yang namanya alam barzah. Ya. Yang jelas di surat Yasin di Madinah ada di alam barzah itu bukan arti kata gentayangan arwah eueuh, gentayangan teh eueuh. Allah judulnya arwah anu gentayangan eueuh yang katabrak, yang nyungsep, yang paling eueuh. Bohong, itu cuma cerita belaka, itu cuma kuntilanak yang gentayangan. Kalau arwah seseorang ciptaan Allah dari manusia enggak ada. Dia sedang di tempat tidurnya. Arti kata di tempat alam barzah yang dimana di situ seperti kaca. Dalam ilmu tafsir seperti kaca akuarium. Dan seperti kaca dia terbaring, duduk, terbaring lagi, duduk lagi sampai kapan kiamat. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat kalau sebelah kanan dia melihat nanti yang dijanjiin sama Allah untuk dirinya. Apa? Kalau dia ahli surga dia melihat surga. Makanya dia bahagia terus. Erek sakumaha lila lagi bunga dari tempona surga seakan-akan dia merasa sudah di surga. Kalau dia ahli neraka, dilihat di sebelah kanannya, yang kasih sok ngabuk, sok kali itu kenaik tobat, paehna, nah, baru juga ketayangan deh, wah ayat, dulu itu ruhna cuma ketayangan, wah ayat, ya itu di sebelah kanan itu lihat antara dua, kalau nggak surga neraka, kalau neraka ya dia tersiksa, menangis setiap hari, ketika sebelah kirinya yang dia lihat apa? Keluarganya, dan gak ada judulnya karena setiap hari Jumat keluarganya itu orang tuh apa ya, orang yang meninggal itu datang ke rumah Allah. Duduk-duduk tayangan kaimah mulai Jumat dalam Allah. Ya, tidak ada judulnya. Orang tua yang sudah meninggal itu jangankan malam Jumat tiap hari ngelihat kita. Kalau anaknya dilihat sebelah kiri nih, lihat anaknya ibadah yang udah ada di masjid, pengajian seri bunga, manehna menang pahala. Senang, tapi lamun Masya Allah, mabok, teler, maling, ngomongin batur, ceri kalau kurang. Wah, mau dari aduh, cek dia. Juleha, dengan ngomongkeun aya gitu. Pulang. Ya. Jadi kita ini ciri tanda itu telah Allah jelaskan. Ya, orang yang bertaubat tidak terima ayat tandana. Tadi kolot arido ayat tanda. Sama kayak halnya kita saat ini duduk ini tanda. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah Allah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kesempatan yang mulia dan bahagia ini tadi nama erek lanjutkan penjelasan anu bulan-bulan kemarin gitu. Dan kami can murojaah, can maca kitabnya, ngajak teh kudu dibaca heula kalaunan kamana arahna karena waktunya juga meureun tadi enjing siang belum Jakarta untuk siang mungkinan. Tadi terus sore teh keluar deui ke ngajak. Ayeuna ingat malah kayak pengajian ya. Jadi tak sempat, jadi yang iya mah insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kepahaman kepada kita masih bermunasabah bulan kamari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hikmahnya urang ayeuna bisa diresapi dan direnungi apa yang harus kita renungi setelah lewat kamari sebulan dengan merasakan berbahagia atas kelahirannya seorang sosok juru penyelamat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kebanyakan dari ulama-ulama kita ketika kita menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir untuk mendengarkan seseorang yang bertausiah, gak lebih, gak kurang, bahkan lebih. Kebanyakan mereka menceritakan tentang seorang sosok siapa itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Untuk apa ada kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena harapan yang utama adalah mendapatkan dari kehidupan di dunia adalah ridho Allah. Ia takut kita. Mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka melakukan amalan.
Itu amalan yang mereka lakukan bukan dengan tujuan pahala, tidak ada. Sedikit pun pahala tidak ada. Ditujunya apa? Ridho dan kanjeng Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah cinta. Kalau sudah ridho dan kanjeng Nabi, berarti Allah bakalan ridho. Lamun Allah bakalan ridho, tekul di peta ke surga bakalan dipasih. Karena kadang manusia salah kaprah. Mereka melakukan amalan soleh untuk apa? Hayang menang surga. Oh, parijeng dari sedekah 5.000 ditutupkan. Tanya kunaon hayang surga. Parijeng 5.000 hayang naon kawin jeung bidang dari malaikat tersewot gitu bro. Dari 5.000 ditutupkan. Tumben bisa 2.000. Ayeuna 5.000 heuh sudah butuh katingali ya biasalah nambahan hayang kawin jeung bidadari. Bu raguna apa raguna? Tempo monyet seberapa ya? Gocap 50.000 cek malaikat maneh 5.000 yang kawin yang monyet tuh begitu mah. Ini kadang-kadang salah kaprah. Mereka beramal, amalan mereka itu tujuannya untuk apa? Surga. Ke surga bangunan di tehang. Namun dia kata surga salah. Sampai pernah ada kejadian seorang Bani Israel ketika itu zaman Bani Israel dia ibadah. Ketika ibadah, naik yang surga. Masuk ke dalam satu gua. Di dalam gua dia ibadah. Gus. Terus awewe terponang gus. Kalau ibadah, sebenarnya lah 30 tahun. Hebat. Ayat kuat 30 tahun. Ketika terus boro-boro, 2 jam di masjid dari kesana. Boro-boro 2 jam Pak ini. Soal Jumat ke Bang Mandarina datang balik panggilan. Kenik la ilaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia 30 tahun mau diteang naon? Surga. Diteang naon? Surga. Biar kita jangan salah. Harapan kita ridho aijal mandangan ridho tekudu ditinggali amalan. Tekudu ditinggali amalan. Contoh gini, jangan jauh-jauh. Orang lagi kerja. Ya, kerja sama seseorang. Kalau dia ngejar gaji capek, sebulan gaji 2 juta, ya guys, untuk saya menang gaji. Tapi kalau dia nggak mikir gaji, yang penting apa? Saya minta ridho bosnya. Kalau bosnya ridho, senang naik, tak bakal tereng. Gajinya kalau tambah lupa. Sampai ketika itu ibadah 30 tahun, setelah selesai 30 tahun baru keluar dengan bilang apa? Oh, guys, iya mas. Bakal demi akhirat komplit. Lihat Allah yang punya skenario dites Gusti Allah. Naon ditesna? Yang dasar memang lelaki kan. Tahu kanjeng Nabi lelaki mah lembut ka neraka teh gara-gara mata. Gara-gara mata keluar. Yang pertama kali Allah uji dia dengan apa? Melihat wanita cantik. Langsung apa gelis? Wah, guys. Pak, akan bagian jalan. Ke ustad, ke kiai, ke hafid, ke semua awewe mah geus mantap deh. Ke aki-aki, ke kolot. Saya getah enggak apa nih, kumaha? Gas, urusan memang namanya Bapak betul kata Nabi Muhammad, laki-laki itu masuk neraka banyaknya gara-gara mata. Pun awewe sumut. Gara-gara apa? Sumut awewe itu dibalaskan ke atas. Laki itu masalahnya di mata kudu oleh sumut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai pernah kejadian Abi ke umroh Bang. Memang subhanallahnya. Abi ke umroh, ayah suami istri dongkap ke Abi ngadoa di Multazam gitu. Doa di Multazam itu umroh waktu tahun 2012 kalau nggak salah. Datang jamaah orang Jawa. Habib biasa ngawal sepani gitu ngomongnya lagi masjid dari digeret salah kata. Waktu Habib di Multazam minta doa. Doakan ayat doakan. Saya sama suami saya biar dapat rezeki, lancar rezekinya. Biar saya sama suami saya suami istri terus dunia akhirat bersama-sama. Didoakan Pak kita sana. Mudah-mudahan rezeki lancar, keluarga segala macam. Mudah-mudahan ibu ini sama suaminya dunia akhirat selalu menjadi suami istri. Tidak pernah terpisahkan. Amin, guys. Abdi tetos tawaf sa'i ke sa'i awewe tiheula abdi teu pengkeureuna laki sareng abdi tekan ge turun sopak karwa ibadah turun kana dengan jelok ka haji kitu nya ditarik abdi kudu salaki tadi pipi bisa tarik
Kenapa? Belum doa yang tadi direvisi. Minta diganti doa tadi. Udah terkait depan harus lain doa apa? Mun terus saya kamu Habib turun kamu Abdi Ma'awun ulah dunia akhirat tim. Ulah bung tim pamajikan ulah dunia akhirat di dunia ini cukup di akhirat bung udah depan ke sumutna. Aing lieur ke di akhirat di surga kaki Ma'awun tadi aduh. Bayangin sampai ayah lagi kawas gitu. Ini curhat betul gitu. Iya bahaya lagi gitu kalau orang di neraka. Kata Nabi Muhammad, kenapa ketika Isra Mi'raj dilihat kenapa wanita paling banyak di neraka? Karena dalam lisannya dari mulutnya tidak pernah mensyukuri atas nikmat apa yang telah diberikan sama suaminya. Memang kenyataan. Coba langsung diberek. Sekali diberek, cerembeh lagi kabeh. Nah, apa? Lah, bukan menit. Cik, ayo kali diberek, nanti kuahin. Kenyataan, tak hidung teh. Memendit salakina eta neraka bu. La ilaha illallah. Ulah sampai. Makanya tadi salah kita teh dina aing mah dunia akhirat. Hayang di dunia we cukup cenah. Mung nyampe akhirat hayang di laki dunia. Subhanallah. Terus apa lagi? Laki-laki gara-gara mata betul. Lagi umroh memang dari mana-mananya. Dari pengajian dari mana memang dihareukeun Ka'bah. Masya Allah, abdi umrohnya rombongan, hiji nyurutul kan itu. Papa, pada kapan cak deh? Kan dia, aduh bim tidak mudah. Dia sadar benar, tinggal itu kalau main dibangun gelis. Wah iloh. Haraupan Ka'bah, masih mau nonton KWW. Wah iloh. Ayah kan begitu, ayah itu kata dia. Memang benar, gara-gara mata teh bener lagi asuh ke neraka. Benar, apa itu? Dikatakan Zahbun bin Sihabil Iblis, lain setan dari iblis. Jadi awet-awetnya seakan-akan kita ini ketika melihat wanita terkena panahan daripada racunnya iblis ketika memanah kepada si mata laki-laki untuk menghayalkan itu wanita. Makanya hati-hati menembak awetnya sekali itu sudah terpukul dari mana? Ya, Insya Allah. Awetnya semuanya dilapakkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya si laki-laki ini yang 30 tahun dia ibadah melihat seorang wanita, Masya Allah. Akhirnya apa? Kenalan berzina selama 3 hari 3 malam. Berzina 3 hari 3 malam. Gezina kilo penting ajakal mereka. Lihat, ini gara-gara nanti kita lihat bagaimana skenario-nya Allah. Ceritanya bahwasanya manusia ini jangan sampai salah niat, namun beribadah. 3 hari 3 malam dia tawaf, terus lah air bertobat. Mau hati lagi ada sekarang belum detik kemuliaan dengan remeh. Kurang warna deh, terus tobat. Karena ini sahabat masalahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya dia taubat, dia mencari tempat ibadah lagi. Ada tempat ibadah ketika itu namanya Soma. Soma itu tempat ibadahnya Bani Israel, untuk kurang nama musola lah. Dia tempat ibadah cocok lah, banyak ibadahnya yang tempat Islam Arab. Ya Allah, ternyata namanya boga ateknya memang sebelum zina dia punya pikiran apa? Air 30 tahun ibadah masa kumpah paling 30 poin masih ayat seberapa? 28 tahun ya 11 bulan serta 27 poin. Nah ini kalau hitung-hitungan pahala kayak gitu repot ya utang senang naon mending bae nama zina sapoe da urang mah geus ka mushola udah ka masjid gitu paling kan sapoe mau ditimbang yang masih loba amalan. Nah itu kan kebanyakan manusia pikirannya seperti itu yang akhirnya setelah dia taubat masuk saumaan Islah ayo karek ibadah itu benar masuk di situ ada 9 orang lagi ibadah juga. Yang maksud nama ahli etika dia nggak keluar dari tempat itu, dia ibadah, pokoknya lamun enu keredahan di dalam Allahnya puasa. Subhanallah, dia ikut bergabung bersama mereka. Yang 9 orang semuanya buta. Yang 1 orang ini, yang tadi itu yang zina itu, yang taubat 1 orang nggak buta. Yang 9 orang buta selama bulan. Lepas kadinya calik dirinya. Ibadah dirinkeun. Datanglah keresek dahar. Menjaga mimiti yang anjeun anu beunah. Datang keresek. Dibagikeun mimiti make heula. Di jelok nak kata salapan kurang hiji. Dia kata tolong dia pasti kena tempo kan.
bayangkan. Nah, manusia kesurupan bener. Bayang, biji 2 kilo apa salapan. Biji tak terjadi. Biji nanti ngomong, cik, kamu ambil deh ayah aku. Bener kelapa, biji jangan. Tapi subhanallah, memang Allah yang punya skenario. Tersentuh hatinya kita, tersentuh hatinya, merasa mempunyai perasaan yang kasihan. Aduh, Ustaz, udah menggampang kayak gimana deh, bikin baik. Ini kan akhir rumahnya. Ternyata kebun merah deh sampai isu karena deh apa? Isu karena kejadian gitu, sarapan keren. Sampai tilu dinten, anjeuna boga perasaan karunya kemana kasabelah. Terus kajian aing melapar, tuh bayangkan. Ini yang dikatakan kita. Kita itu apa? Mementingkan orang lain, tidak mementingkan dirinya. Penting batur senang, aing susah itu naon. Saya berapa kan deh, lanjut deh, batur susah, penting aing salaman. Nah, ini salah. Ya, kadang-kadang injil duit diberi HP anaknya, susah kita ayah. Ditagih, aing kena butuh. Oh, penting anak aing senang, kan salah. Susah ke batur, susah ke batur. Lu penting mana ini anak senang, iya salah. Dan akhlaknya aja. Nah, ini justru menarik amalahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini orang yang mempunyai perasaan kepada orang lain, ingin memberikan ridhonya Allah. Sampai akhirnya si orang ini 3 hari nggak makan, meninggal dunia. Maut. Ketika meninggal, 2 malaikat datang rebutan. Malaikat Ar-Rahman, dia kan surga 20 tahun malaikat ibadah. Cuma ada malaikat Adam tuh, itu di lupa esina ya rebutan. Rebutan dikurang tarik kali itu kan dia akhirnya Gusti Allah geus dibampe teman. Cek malaikat Rahman yang geus pasti menang 30 tahun. Eta mah 30 ditimbang 30 tahun eleh ku 30 esina bayang. Meak kabeh amalan. Gara-gara mah siang ada apa? Lihat perhatikan. Nanti masih ada terusannya. Yang pertama, di sini Al-Imam Ali bin Abidin beliau mengatakan apa? Innallaha qabattalan minat dalan. Jangan sekali-kali mengentengkan 3 perkara dari 3 perkara. Nah, pertama jangan mengentengkan dari maksiat. Kenapa? Walaupun sekecil maksiat, ketika dia mengentengkannya, di situ ada murkanya Allah, dia mati bisa suruh hatinya. Geus lah kajen da saeutik keke taubat Allah. Ya, orang yang tasahal. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan apa? Orang yang dia tasahal, yang gampangkeun masalah sunnah bae. Lah kajen da sunnah. Kunaon mah tarawih? Lah kajen da sunnah lu penting wajib. Ieu bae ge bisa ngajadikeun anjeunna mati suul, mati bahaya di sumur. Komo deui ngagampangkeun mah siap, geus lah kajen ge tobat. Udah ngomongin batur teuing. Terus kaki kayak sholat 5 waktu beberes sudah diampuni. Nah, baik. Itu bisa. Jangan sekali-kali lah takdirana. Tidak boleh. Kenapa nggak tahu dengan maksiat kecil di situ bisa dapat murkanya Allah. Nah ini, misal aja 30 zina, dapat 30 tahun dan ibadah. Bapak pelur tahun. Ketika mau dibawa sama malaikat ke neraka, namanya Allah telah masih ayah amalan tahun tilu roti. Roti tadi saya taruhnya. Karena ini harapannya bukan pahala, tapi harapannya ridhonya Gusti. Allah tidak mengharap apa-apa, ikhlas merek. Ikhlas merek. Timbang eta nu tilu poe tilu penting sinah eleh ku tilu roti. Saya pernah ngisi pengajian selesai, ada orang datang, "Bib, jadi boleh dong udah zina kasih 3 roti." Ya goblok karena eta mah. Itu kajian datang HPB ini salah pemahaman ini. Ada pemahaman. Ya, bisa tidak naon naik telur cenah. Kena bere roti. Nah iya, itu bisa ngajadikeun naon gampangnya bisa mati dalam keadaan suul. Nanti kalau gampang itu tahu-tahu lagi zina, dia belum taubat, sudah diambil sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka kalau gampang bahaya gampang itu mah gampangnya biasanya matinya dalam keadaan gampang itu bahaya. Akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Katanya Allah kepada malaikat, kita tahu 30 tahun dia ibadah tidak ada ridho saya. Bilang, habis tujuannya adalah pahala.
Tapi dengan 3 roti yang dia kerjakan tanpa pamrih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapus semua dosa-dosanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, urang ayeuna calik di masjid ya. Mengenang kemarin sudah alhamdulillah 1 bulan penuh. Ya. Datangnya bulan yang penuh rahmat, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ayo sama-sama. Bukan hanya saja sekedar mengenal Kanjeng Nabi, tapi kita berharap perkenalannya kita sama Nabi bisa membawa ridhonya Gusti Allah. Bagaimana bisa menggapai rahmatnya Gusti Allah? Bagaimana ya sok teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meneladani Nabi dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah itu bisa mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah. Mereka ingin rahmat dan ridha Allah, teladani Nabi, pasti Allah akan beri rahmat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan hanya sampai sini ayatnya, tapi lihat apa hasilnya. Maksudnya bagaimana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang ingin mendapat liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang betul-betul ingin dapat kata yarju rahmatullah. Di sini yarjullah bermakna artinya ingin dapat ridho dan rahmatnya Gusti Allah. Ingin dapat ridho dan rahmatnya ketika nanti di hari kiamat, pengen dapat selamat. Siapa mereka? Orang-orang yang mau mengikuti daripada yang menjadikan panutan dan idolanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita betul ingin rahmat Allah, kurangkan loba dosa ya, loba maksiat. Pertama kita tak boleh putus asa, tidak boleh dengan wujud dosa gunung. Tapi ketika dia yakin, guys, ayo mau maksiat deh, ayo mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan harapan ridho Allah yang dosa bayar kabeh. Dosa habis semuanya Allah ampuni. Tapi dengan syarat setelah itu dia berbuat baik, rahmat dan ridho Allah akan diberikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan, mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak mengikuti akhlak sama akhlaknya Nabi, percuma. Tadi Intar, orang yang belas kasih tadi, itu salah satu daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu mereka para sahabat tertanam dalam hatinya cinta kepada Rasulullah, mengikuti akhlak Nabi Muhammad apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Geus kajeun batur nu penting senang kurang sangsara teu penting batur senang. Bayangkan dalam peperangan saja, ketika itu haus mau minum, sebelahnya kehausan, gak jadi minum, dibikin ke sebelah, dibikin sampai ke mana nanti tos mau, dibikin sebelah tos mau, kabel tos mau, gara-gara apa? Kesian sama sebelah, kajian kurang terminum, padahal dia bisa kontrol mau, kurang makan kayak sikut, kepentingan pribadi senang, kadang-kadang korupsi dielak, agama dijual, agama dijual. Duit rakyat dielak, Masya Allah. Yang kumaha rek menang ridho Allah, rek menang rahmat Allah, diarelek. Ya, ini bayangkan air begini minggat kok. Masya Allah. Tapi mereka orang-orang yang mengikuti akhlaknya Nabi, di sini kunci untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Karena orang bakal ikhlas kalau sudah mengikuti Kanjeng Nabi. Kalau orang belum mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi, nggak bakal ikhlas, nggak bakalan. Akhlaknya bagaimana Nabi Muhammad SAW jelas. Sebagaimana diajarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Iya, Al-Quran itu kok arti kata di situ panjang. Saya ingin ringkasnya saja. Ada Al-Imam Ja'far As-Shadiq cicitna Kanjeng Nabi, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Fatimah binti Rasulullah. Jadi anak cucu cicitna Kanjeng Nabi. Imam Ja'far As-Shadiq ini di situ beliau mengatakan ketika ditanya, "Ya Imam, diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi Muhammad SAW tentang akhlaknya Nabi Muhammad karena khuluqul Quran. Bagaimana saya mau menguasai tentang akhlaknya Nabi dalam Al-Quran, sedangkan saya ini bukan ahli Quran. Gak bisa kalau mempelajari Al-Quran itu sangat luas." Dijawab
telah terkumpul dalam satu ayat. Memang pembahasannya luas, tapi terkumpul dalam satu ayat. Ketika ente bisa mengamalkan satu ayat, kamu bisa mengamalkan satu ayat, kata Imam Ja'far, Anda telah menguasai setidaknya daripada akhlak. Walaupun satu ayat itu arti kata secara global, Anda sudah melakukan ikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin tahu akhlak Nabi Muhammad ini apa, ini satu ayat ini. Apa ayatnya? Kudil afwa waqul bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ini 3. Kudil afwa waqul bil urfi wa a'rid anil jahilin. Kalau orang sudah bisa 3 ini udah menguasai akhlaknya Nabi. Kalau sudah bisa menguasai akhlaknya Nabi dari 3 ini, otomatis dia akan mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Yakin? Otomatis. Apa saja pertama ketika ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabatnya, naon sih maksudnya hudil afwa wa amr bil urfi wa a'rid anil jahilin? Pun bahasa Indonesia nama, jadilah Anda orang pemaaf. Waqul bil urfi, ngajak kebaikan. Wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh bagaimana? Tadi kalau kasar di asal saya jelaskannya, ada atau tidak asal? Orang-orang bodoh itu, terlihat orang bodoh itu salah satunya pertama marah tanpa sebab, itu orang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh semacam itu, nggak usah diladeni, tinggalin aja dulu, percuma. Kenapa? Karena kemarahan itu datangnya dari setan. Kenapa? Marahnya itu tanpa sebab. Maaf ya, ada marah sebab, ada marah tanpa sebab. Kebanyakan marah tanpa sebab itu biasanya marah yang urusannya dengan urusan pribadi, bukan dengan urusan agama. Nah di sini ketika secara bahasa Indonesia yang udil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin, jadilah Anda orang pemaaf, ajak kebaikan, dan yang ketiga berpaling dari orang-orang bodoh, mengejelman kamu terbaru terus pemilangan tinggalkan heula. Dalam geus benar, geus ada rek sambel rek dinase, akan percuma kasurupan. Nah ini maksudnya apa? Ditanya lagi sama Jibril, ya Jibril maksudnya naon ya? Sampai Jibril bertanya kepada Allah, dan Allah memberitahu kepada Jibril, dan Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Ayyub kita aman haraman, takut aman balaman, wa'atusim man pernah. Ini kata Jibril ketika berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat ini. Jadi akhlaknya Nabi yaitu kita menjadi antaku amam balamak, ini yang pertama. Memberikan maaf kepada orang yang mendolimi kita. Memberikan maaf kepada orang yang mendolimi kita. Kira-kira bisa? Ya, makanya ini yang Allah turunkan rahmat itu ya semacam ini. Ini akan menghapus dosa-dosa semuanya. Ya, nyampe muat tapi dah hayang haji. Kurangnya mereka bisa tapi dah hayang, terus berusaha. Bagaimana? Perbanyak sholawat dan perbanyak istighfar. Sampai dapat ijazah yang abdi ini mendatangkan rizki apa? Rizki wal maknawi. Rizki mulus dan rizki maknawi apa? Batin. Biar batin ini sehat. Nah, sholawat dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Gampang kan? Sehari 100 kali. Dia rizki datang. Rizki datang itu bukan blok ujung-ujung ayatnya. Rizki nu ayat itu menjadi barokah. Ayatnya itu ujung-ujung. Ya, ambil bukan itu jalan rahasiakan. Nah, kenapa? Karena ini butuh kita ini. Rizki yang zahir maupun rizki yang batin. Rizki yang batin untuk apa? Ya tadi. Ya, memaafkan orang yang mendolimi kita. Gak bisa memaafkan kecuali buka hati benar-benar bersih. Kadang-kadang egois, aing teh lebih kolot, bebal kan gitu. Aing teh lebih pintar, aing teh ustaz, aing teh habib,
aing teh kiai, aing teh itu. Nah itu yang bisa meredam daripada itu semua berkat selawat dan istighfar. Tadi istighfar dan selawat ya, itu abdi ngenging ijazah Idul Adha ya. Insya Allah lamun diamalkan sok rezeki zahir dan rezeki batin akan kita dapatkan. Insya Allah. Apa selawat? Apa soal duit banyak, soal rezeki mah apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi hadirin, itu ketika ingin betul rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tadi memaafkan orang yang menzalimi ya, antasila man qata'ak. Orang yang udah putus silaturahmi kita sambangin, kita datangi. Wa antum ta'amman haramak anu medit ka urang dibalas ulah medit deui, tapi dipasihan. Ini akhlak. Dan itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keseharian para sahabat seperti itu hadirin. Itu yang mendatangkan ridho dan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita ingin betul jangan sampai langgar, harapan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapkan itu. Pengen seperti itu belum bisa, terapkan perbanyak sholawat dan istighfar. Sholawat dan istighfar. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki hissiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan, dan sehingga insya Allah langkah-langkah kita tidak melangkah kecuali Allah meridhoi kita, dan tidak melangkah kecuali itu tanda kebaikan, tanda kasih sayang, dan tanda mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kurang sadayana dipasihan kagampilan kamu bisa ngabagiakeun kolot kurang, karena ini kunci sorga. Walaupun Bib sudah meninggal, tidak ada kalimat terlambat. Walaupun sudah meninggal, kirim al-fatihah diarahan kuburana, sodakohkeun niatkeun jeung kolotna, sambangi semua teman-teman orang tua kita bawa hadiah. Insyaallah itu tanda bahwasanya orang tua kita meridhoi kita. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam masjid ini pun insya Allah bisa membawa kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alaman rasulullah salihin wa ala badara habibullah wa ila hadrati nabi al-fatihah. Ya kana ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka pilih ayat nanya, sok silakan, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Tadi menarik sekali tentang masalah kematian, terus di alam barzah. Jadi semua manusia itu hidup tenang di alam barzah. Ada yang merasa bangga, bahagia, dan ada yang merasa sengsara. Dan bahkan tetap selamanya di sana. Tetapi ada masyarakat awam masih ada bertanya-tanya. Tetap bertanyanya begini, jadi ada tetap itu roh gentayangan gitu gini ya. Itu mirip sekali seseorang yang menyerupai apa kuntilanak atau siapa atau kiai atau segala macam. Nah ingin kejelasan, karena mungkin izin Allah menciptakan makhluk manusia, jin, apakah jin itu diizinkan oleh Allah untuk menyerupai apa atau bagaimana, kejelasannya supaya kata masyarakat awam itu jadi begini atau jadi begitu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Helmi melihat kuntilanak. Jadi gini, kalau roh itu nggak ada yang ketayangan. Sebagaimana tadi Pak Abdi ditanjoskeun, eta kumaha bib supaya nyerupai kuntilanak kayak ayam ningali cik aku kata pokolot kurang. Itu ada dua ya. Kalau nggak feeling perasaan, kalau nggak memang itu jin yang menyerupai. Itu jin. Jin itu bisa menyerupai apa saja. Sampai banyak orang manusia yang nikah sama jin ada. Karena jin itu ya laki-lakinya jin paling jeleknya manusia. Wajah kamu oleh jalma pangkasnya di dunia jin.
Makanya orang perempuan jininya, perempuan jin awewe jin mah tok hayangna ka jalma. Kenapa? Dan perempuan jin itu paling cantiknya, paling jeleknya perempuan jin, paling cantiknya wanita manusia. Dibalik. Ya, dan mereka itu jin itu bisa berubah-ubah, akan bisa berubah jadi ular. Makanya kalau bunuh ular bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ujung gilas orang ini. Ada itu memang kenyataan karena itu jin. Gitu ya. Sampai banyak kenyataan, sampai pernah ada seorang waktu zamannya Syekh Khalil Bangkalan, ya, dia itu kencing sembarangan, nggak pakai Bismillah heula kan. Jenazah kita kalau kalian NII kita bonci Tuhan heula, benar? Itu untuk apa? Menghilangkan jin. Ulah sampai kaki lihat. Kalau enggak lebih bagus ya memang disunahkan diludahin sambil membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kencing. Nah ini lupa ini orang zamannya Syekh Khalil Bangkalan. Lupa, akhirnya dikencingin. Subhanallah, kencing itu kena matanya jin sampai buta. Akhirnya apa yang terjadi? Si orang ini diculik di dunia jin, hilang. Disidang di dunia jin. Orang tuanya bingung, kehilangan, datang ke Syekh Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan orang wali min auliyaillah, seorang soleh, seorang pasti bisa melihat dunia apa aja dia bisa melihat. Oh kata Syekh Khalil, tenang, sabar. Anak ente sekarang sedang disidang di dunia jin. Saya akan datang. Didatangkan Syekh Khalil Bangkalan. Kan itu kan di tempat persidangan jin. Erek kan itu bisa nyanyian. Itu di situ terlihat. Waduh bener Masya Allah. Macam-macam. Bukannya jin macam. Akhirnya apa? Terselesaikan masalahnya dan terselamatkan dengan bantuan Syekh Khalil Bangkalan dan diambil kembali. Si anak namanya trauma. Ini sih kisah nyata. Jadi jin itu kalau misalkan ayat si Nabi atau ayat kuntilanak, ayat tuyul itu mah jin aja. Yang orang-orang kalau lihat ya biasa nama sok di arangannya sok dengan suatu kejadian dikasih nama kuntilanak lah, sugel bolong lah, lah. Tapi hakikatnya manusia kalau udah benar manusia dia meninggal dunia, jasadnya di alam kubur, ya jasadnya di kuburan, ruhnya di alam barzah sebagaimana tadi Abdi dijelaskan gitu. Jadi intinya eta lain jalma kejadian, ruh kejadian tapi eta dunia jin. Dan manusia juga ada yang kadang bisa lihat jin, ada yang enggak. Ya. Bisa lihat, bisa. Saya pernah kesaksian nyaliran. Tapi menuju di Jakarta, di bumi ada rencangan. Bumi itu rencangan gitu. Kebenaran rencangan nanti masih ngontrak di bumi atas. Ini bisa kalau nggak salah kejadian 2008, 2009. Habis itu numpang bobo, di bumi rencangan. Rencangan ada ayat nyaliran. Subhanallah, eta tamu dua bengi teu bisa napas tapi asa yang ngecekek. Abdi teh beuntak eta palingan abdi teh jin teh asli. Bukan disebut buku we. Bukan mimpi saya secara nyata saya lihat. Menurut teh obat kanan teh obat abdi teh obat salah saudara. Beuntak saya yakin teh cungar cengir wah ternyata bener gitu. Wengi-wengi kan. Akhirnya abdi teh beunang deui baca ayat kursi kan. Ini baca Fatihah. Bentak masih kene. Belum baca kursi. Oh alhamdulillah. Isu baca ini terakhir kali wanita Imam Manene cek aite. Ngobatina. Itu memang kenyataan. Jadi ada beberapa orang yang bisa lihat jin, ada. Hah? Yang enggak lah itu sekali lah. Ya, jadi itulah. Tinggal itu jadi si wajah nanti ilmu-ilmungan lempek tegas, pas, untuk wajah. Rata apa itu rata? Rata aja rata. Ya kalau boleh rezeki jalan apa dulu? Jadi salah kuliah. Jadi intinya memang itu kalau ruh nggak ada. Ya tapi kata ruh yang orang meninggal dunia, orang tua kita itu ada tempat namanya alam barzah dijaga sama Allah Taala. Ya. Allah. Ada lagi? Ayat deh. Dia yang lebih bisa dikali jin. Ayat deh. Oh itu bencana jin. Tapi ada beberapa orang saya dijadikan orang-orang suka punya kadam. Ya, kodamnya artinya pembantu, bahasa Arabnya kadam, pembantu.
Oh itu ayah kodaman, Batu Ali ayah kodaman, guys. Batu Ali ayah kodaman. Kodam memang ada, jin itu ada. Ya, jin itu ada untuk membantu. Tapi ingat, ini guru saya yang bilang, segala sesuatu kalau sudah punya kodamnya jin, pasti jin minta timbal balik. Minta timbal balik. Lihat, kebanyakan orang yang punya kodam jin itu nanti di anaknya ada yang datang. Minta timbal balik apa aja? Yang betul-betul dapat tumbal lah. Kurang apa tuh? Tumbal. Ya, pernah ada satu kiai coba dia pegang jin, kodam, percaya sama jin, gitu bodoh. Kenapa? Jinnya meniduri daripada istri kiai nak. Kamu kiai nak. Kamu kiai. Nah itu jadi gas ulang percaya kan dunia sekali itu gas bohong. Misalnya kata-kata bohong ini kalau dia memang ada. Misalnya tapi itu semua nanti tipu muslihatnya dia. Ya, tipu muslihatnya bangsa jin. Ya. Tapi kata ya sudahlah, bermuamalah sama manusia aja biar jin dengan alam jinnya sendiri. Wallahu a'lam. Korin kan atau di korin? Oh, Anda nggak tahu kalau itu jin korin itu saya pribadi nggak tahu. Kalau saya nggak tahu memang nggak tahu. Saya bilang aku daripada saya ngomong kata-kata. Ya kalau malaikat mungkin aktif ya ada. Ya, tapi kalau jin korin saya nggak pernah mau dengar sekarang. Padahal ada yang bisa ngejelasin apa itu mereka. Karena saya itu nanti kalau mau dunia perjinan, ya persilatan ada namanya kitab Arruh. Ya, saya waktu itu nggak sempat baca, tapi itu dibaca tahun gitu ya. Urusan dunia jin dia, nanti kita urusan dunia mebel dia. Mebel, ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.